Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, khisalu khamsin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai para sahabat kaum muhajirin, ada 5 perkara yang akan menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah agar jangan sampai kalian mendapatkannya atau hidup di masa terjadinya 5 bencana ini. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama adalah terjadinya penyimpangan seksual, ya. Apakah yang disebut dengan seks bebas ataupun LGBT, ya, yang dilegalkan, yu'linu biha, ya, dianggap nggak apa-apa, dianggap hak asasi, ya. Maka Allah akan menurunkan azab berupa berbagai macam penyakit, ya. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada zaman dahulu. Jadi istilahnya penyakit milenial, ya. Ya, betapapun kabarnya corona itu rekayasa, ya, namun kita harus menyadari, ya, siapa yang menggerakkan manusia merekayasa, ya, merekayasa sehingga timbul penyakit baru yang disebut dengan corona, ya. Ya, tentu Allah, ya. Kenapa itu dilakukan? Sebagai peringatan pada umat manusia yang telah melegalkan berbagai macam kejahatan perzinahan. Nah, kita kan nggak ikut-ikutan, ya. Kenapa harus kena? Ya. Ya, maka adab Allah sifatnya memang menyeluruh, ya. Ya, Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kan sebuah bencana yang akan menimpa seluruh manusia, ya. Bukan hanya menimpa orang yang jahat saja, ya. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang sudah menjauh, bahkan gak terfikir untuk berbuat jahat dalam bentuk penyimpangan, ya. Tentu bagi mereka penyakit-penyakit yang aneh-aneh ini sifatnya
kafarah, ya. Sifatnya menghapus dosa-dosanya. Dan bagi pelaku-pelakunya itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bencana yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa juris sultani alaihim. Dan tidaklah sebuah masyarakat itu melakukan penyimpangan di dalam takaran dan timbangan, ya, kecuali Allah akan mengadab mereka dengan pacaklik, ya. Syiddatil mu'nah, ya, krisis ekonomi, ya. Juris sultani alaihim, ya, susah mendapatkan pemimpin yang soleh, yang adil, yang sayang sama rakyatnya. Pemimpin yang ada selalu pemimpin yang jahat, yang tidak sayang kepada rakyatnya, menganggap rakyat sebagai objek kepentingannya, bukan untuk dilayani dengan baik, ya. Diperhatikan semua kebutuhannya layak seorang ayah kepada anak-anaknya, ya. Jadi naudzubillah, ya, yang kedua ini sebenarnya sebuah penyakit yang sampai menjadi nama surat, ya. Ada namanya surat al-mutaffifin, ya. Mutaffifin itu pada hakikatnya mendidik pendidikan sosial agar jangan punya mental, ya, bawaannya, ya, curang terus, ya, tukang buahnya curang, tukang bensinnya curang, ya, apa aja curang, ya. Ya, tukang bangunan curang, ya, jual beras curang, ya. Pokoknya yang ditimbang, ditakar, ya, selalu ada pengkiatan curang, ya. Dikasih pengkiatan, ya. Tagline-nya pasti pas, ya. Ya, diucapkan, ya, Pak dari nol, ya, ya. Tapi kenyataannya masih ada aja yang curang, ya. Ya. Dan kita harus dihadapkan kepada, ya, negara yang curang, ya. Ya. Ya, dengan adanya pemilu, ini sebetulnya termasuk, ya, yang kusu, ya, yang kusu dalam skala besar, ya. Maka, ya, mengerikan jika Allah sampai, ya, mengadab dengan 3 hal ini, ya. Paceklik, krisis ekonomi, walaupun banyak profesor ahli ekonomi, ya, namun seperti nggak ada gunanya, ya, dalam menghadapi situasi, ya, ekonomi yang memburuk, ya. Wajur sultani alaihim, ya. Dan kepala negara yang jahat, ya. Jadi memang ini yang berbuat sekelompok yang kena semuanya, ya. Walaupun bagi yang nggak berbuat, insya Allah, ya, jadi penghapus dosa-dosanya di akhirat, insya Allah aman. Tapi bagi pelakunya, ya, ya, azab ini menjadi, ya, menjadi bencana di dunia ini, ya. Walam yamna'u zakata amwalihim, ya. Musibah yang ketiga, bencana yang ketiga, illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru, ya. Fenomena masyarakat yang tidak mau membayar zakat, ya,
maka Allah akan mengadab dengan tidak turunnya hujan dari langit, ya. Ya, kecuali kalau masih banyak binatang ternak, maka Allah akan menurunkan. Ya, alhamdulillah ini sih ada, tapi sudah semakin jarang nampaknya, ya. Ya. Jadi kesadaran bayar zakat bagi umat, ya, semakin membaik dari tahun ke tahun, ya. Ya, ada satu hal yang harus kita cermati di sini, ya. Ya. Kan orang sering mengatakan ini bukan negara Islam, ini bukan negara Islam, ya. Ya betul, bukan negara Islam, tapi dirimu kan Islam, ya. Artinya orang beriman nggak bisa berlindungkan ini bukan negara Islam, jadi nggak bayar zakat kan nggak apa-apa. Ya memang secara undang-undang nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dianggap pelanggaran. Tapi kalau nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, nah itu pelanggaran. Ya, ya alhamdulillah, ya, kesadaran bayar zakat semakin baik dari tahun ke tahun. Nah, ini mengingatkan kita kepada dalam berpolitik, ya, ini kan sistem demokrasi, ya, sistemnya memang enggak Islam, tapi kamunya kan Muslim, ya, sehingga segala yang tersamakan, terpadukan antara keislamanmu dengan apa yang ada demokrasi itu, ya, maka sudah seharusnya dilakukan. Ataupun sebaliknya, kalau dalam demokrasi itu dianggap nggak apa-apa, menurut agamamu nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Kata demokrasi nggak apa-apa, ya. Sambil curang, sambil menipu, sambil terus, ya. Tapi agamamu kan melarang, ya. Sehingga kamu harus ikut agamamu sebisa mungkin, ya. Kata demokrasi nggak apa-apa yang memimpin perempuan gitu, ya. Ya. Tapi agamamu mengatakan jangan, ya. Ya udah jangan, ya. Apa salahnya sih, ya, mengusahakan, ya, pemimpin laki-laki misalnya, ya. Ya, karena walaupun sistemnya tidak Islami, tapi kalau pelakunya sebagai seorang Muslim melanggar, ya tetap aja akan ada dampaknya, ya, peringatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaulal bahaim lam yumtiru, ya. Kalau bukan karena masih banyak binatang ternak, ya, maka semakin kuat, ya, bencana kekeringannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beternak itu juga, ya, bisa menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di satu sisi, ya, beternak itu memang manusiawi, ya. Di surat Ali Imran dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Wal an'am, ini ada manusia itu kecenderungan beternak. Beternak itu, ya, bisa mendatangkan rahmat Allah, sehingga, ya, sebuah kondisi yang seharusnya kering Allah bisa turunkan. Kenapa demikian? Ya, karena di balik beternak itu, ya, ada potensi zakat, ya. Siapa yang beternak, maka dia harus tunduk kepada aturan berzakat karena ternaknya, ya.
Dalam hadis yang lain, tidak saja binatang ternak yang akan menghasilkan rahmat dalam kehidupan manusia. Ya. Apa itu yang dua lagi adalah orang-orang yang sepuh yang semakin soleh. Ya. 50 ke atas, ya. Yang rajin sholatnya, yang rajin sunnahnya, yang rajin tilawahnya, ya. Maka itu juga memicu rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Ya. Ya. Yang ketiga apa lagi? Ya. Banyaknya bayi, ya. Bayi, ya. Itu juga, ya, memicu turunnya rahmat Allah. Ya. Oleh karena itu orang kafir nggak suka kaum muslimin, ya, sering berbayi, ya. Ya. Batasi cukup 2 aja, ya. Ya, hadis yang lain mengatakan begini, laula rijalun rukka, ya, wa bahaimun rutta, wa atfalun rudda lasabba alaihimul azaba sabba. Ya. Intinya azab Allah itu bisa ditahan oleh Allah yang seharusnya turun ke sebuah masyarakat apabila masih ada orang-orang tua yang semakin rajin sholatnya, ya, dan rajin ibadahnya. Bayi-bayi yang masih menyusui, ya, binatang-binatang ternak yang selalu merumput, ya, itu akan mendatangkan rahmat Allah, ya. Apalagi ini yang keempat, ya, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim, ya. Dan tidaklah manusia itu menyalahi janjinya kepada Allah dan Rasulnya, ya, kecuali Allah akan menjadikan negeri itu dikuasai oleh orang lain. Illa sallallahu alaihim aduwahum min ghairihim, ya. Dikuasai orang lain, dikuasai negeri lain, ya, itu memang ada 2, ya. Dikuasai orang lain tapi menjadi rahmat, ya. Ya. Yaitu apa yang dialami oleh Filistin, ya. Memang dia termasuk kondisi ini, tapi menjadi rahmat, ya. Karena dikuasai jadi ada yang syuhada, ya. Karena dia yang dikuasai maka penduduknya jadi berjihad, ya. Ya. Ibu-ibunya menjadi, ya, syahidat ataupun menjadi orang-orang yang sabirat, ya, bersabar di dalam menghadapi ujian Allah, tetap ridha kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, ini satu hal yang positif, ya. Yang sedih itu dikuasai tapi nggak berdaya, nurut aja, ya. Terutama yang disebabkan karena hutang, ya. Hutangnya bertumpuk-tumpuk sehingga kata yang pemberi hutang, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya. Ya, kalau enggak awas, ya, ya. Jadi sampai calon pemerintah pun, calon presiden pun, apa kata negeri yang dikuasai itu, presidennya harus ini ya, harus ini ya, harus ini ya, ya, bodoh amat, ya. Ya, masyarakatnya ngamuk-ngamuk, masyarakatnya protes, ya. Ya, itulah yang disebut dengan taslitul adu, ya. Ada yang pemilu, ya pemilu, ya, tapi dong di sini jawabannya di mana ngetiknya ya?
Pemilu pun juga mereka yang mengatur, ya. Ya, semua pernah lihat video apa ya, yang ngadain pemilu, ya. Masyarakat Indonesia servernya di negeri yang lain, ya, pengaturnya negeri yang lain. Ini segini, ya, kacau balau, ya. Ini semua karena ya terlalu banyak menyalahi janji Allah dan janji Rasul, ya. Janji manusia kepada Allah itu apa? Ya untuk taat, ya. Untuk taat mengikuti semua petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya. Janji untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya. Ketika tidak diamalkan, itulah yang disebut dengan pelanggaran janji. Mengatur negara tidak cukup dengan ilmu, ya, tapi harus dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Kayaknya negeri lain nggak udah gitu-gitu beres, ya. Yes. Ya. Swiss itu ya, nggak harus ke Al-Quran gitu, baik-baik aja negerinya, ya, terkenal paling bahagia, paling sehat. Norwegia juga begitu, Irlandia juga begitu, ya. Kenapa kalau kaum muslimin harus begitu? Ya, ini kembali kepada ya, tabiat keimanan. Beruntunglah ketika Allah takdirkan kamu menjadi orang yang beriman, ya. Kalau negeri-negeri yang dianggap paling sejahtera, paling aman, kan bukan orang beriman, ya. Ketika kamu sudah ditakdirkan menjadi orang beriman, itu sebenarnya sebuah hadiah besar dari Allah, ya. Apapun kondisimu, kalau kamu tidak syirik, insya Allah kamu selamat dari api neraka. Ya. Ya. Tapi masalahnya hidup kan bukan sekedar selamat api neraka, ya. Bukan yang penting masuk surga. Bagaimana prosesnya, jangan terlalu menyengsarakan, ya. Nah, maka penting dipelajari, ya. Hakikat keimanan, hakikat keislaman, ya. Maka Al-Quran mengatakan ketika manusia itu sudah beriman, ya, maka otomatis dia itu akan menjadi mangsanya orang kafir. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Ya, namanya menjadi mangsa, ya seperti macan akan memangsa rusak, ya pasti ngendap-ngendap lah, dipikirin, ya. Maka kamu harus siapkan ilmunya gimana supaya nggak dimangsa, ya, karena konsekuensi keimanan seperti itu, ya. Sehingga konsekuensi yang lain dengan keimanan, semua amal-amal lu menjadi berbobot di sisi Allah, ada balasannya, ya. Tapi kalau yang nggak beriman mau ngapain aja, ya nggak ada pahalanya di sisi Allah, ya. Pahala dunia aja, oh ya bagus, ya. Dipuji oleh negeri yang lain. Ya, walaupun demikian kita selalu berdoa, ya. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kehidupan ini dikuasai oleh penguasa yang jahat. Tapi kenyataannya kok masih dikuasai, udah berdoa, udah kamu itu diuntungkan dengan doa, ya. Masalahnya untuk bisa merealisasikan doa ini, ya nggak bisa perorangan, harus seluruh rakyat Indonesia. Indonesia
kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Semuanya harus melaksanakan nilai-nilai Islam dengan baik agar berdampak kepada politik yang merdeka. Jadi apa yang disebut dengan taslitul a'da, ya, ini berlaku bagi seluruh negeri kaum muslimin di dunia. Ya, kalau boleh dikecualikan kecuali Filistin, kecuali Turki. Turki ya walaupun sekian persen masih dikuasai, ya. Tapi sebagian besar dia sangat independen, nggak bisa diatur-atur. Ya, kita bayangkan di rumah tangga diatur-atur oleh orang lain kan nggak enak, ya. Gimana sebuah negara, ya. Maka negara yang nggak independen, ya, berarti itu negara mengalami bencana yang disebut dengan taslitul a'da, ya. Dijajah secara terselubung, ya. Harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Yang kelima, ya, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, ya. Selama negeri itu tidak melaksanakan Al-Quran dan tidak berusaha melaksanakan Al-Quran, ya, maka Allah akan menjadikan bencana berupa perpecahan, ya, ketidaksolidan masyarakatnya, bangsanya, ya. Ya, inilah yang juga kita alami, ya. Mungkin agak berat untuk bisa persis, ya. Tapi yang masih mungkin dilakukan adalah wa yataharrau, ya. Yataharrau itu minimal niat, ya. Ngapain kamu ikut cawe-cawe pemilu dan seterusnya, ya. Ya niatnya siapa tahu ini jadi rintisan, ya. Ya, nilai-nilai Islam bisa dilaksanakan di dunia politik ini, ya. Intinya nilai-nilai Islam itu dalam berpolitik apa, ya, melayani umat dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak menjadikan umat objek kepentingan negeri, ya. Umat itu harus dimuliakan dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga para politisi yang niatnya adalah melaksanakan nilai-nilai Islam, maka segala yang menyusahkan umat ya ditolak, ya. Ya. Kebijakan BBM naik, tolak, ya. Ongkos haji nggak ada apa naik, tolak, ya. Apa aja undang-undang tenaga kerjaan, ya, ya, ditolak, ya. Pokoknya yang menyesarakan rakyat ditolak. Ini salah satu wa yataharrau, ya, masukkan prinsip-prinsip Islam dalam bernegara adalah memuliakan umat, bukan menjadikan ladang objek, ya. Ya walaupun ya gimana, tapi kan suaramu kecil, ya lumayan lah, ya. Ya walaupun kecil tetap akan dipertimbangkan oleh kekuatan politik yang lain, ya. Ibaratnya suatu kebijakan tuh menjadi nggak bulat utuh, ya, apa agak lonjong, apa agak, ya, cacat karena, ya, ada sekian politisi yang tidak menyetujui, ya. Oleh karena itu dibutuhkan keikhlasan, ya. Dampaknya kamu nggak ini, ya, jadi nggak dapat kue ini, nggak dapat kue itu. Nah, inilah pentingnya, ya, berpolitik dengan keimanan, ya, sehingga aman dari hubbud dunya, ya. Hubbud dunya ittiba'ul hawa, ya. Ya, demikian jamaah rahimakumullah hadis tentang
bisa disebut hadis tentang kebijakan berpolitik ya, karena melegalkan sebuah kemaksiatan ya, itu yang bisa melegalkan negara ya. Sehingga kalau saja ada kekuatan politik yang baik bisa ditolak ya, sebagaimana DKI Jakarta ya membubarkan sebuah sebuah tempat prostitusi dan seterusnya ya. Ya walaupun baru skala Jakarta ya, walaupun mungkin akan dihidupkan lagi ya, sudah ya, namanya juga ya sistemnya masih seperti ini ya. Baik jemaah rahimakumullah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Maka Allah hukum iblis yang menolak untuk taat kepada Allah dalam sujud ya, dengan turunlah kamu, fahbit minha ya. Turunlah kamu dari surga, fama yakunu laka an tatakabbara fiha ya. Enggak boleh di surga ini, enggak boleh ada orang yang tidak taat kepada Allah ya, sombong. Surga ini tempatnya orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah dari surga ini, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ya. Jadi pada akhirnya iblis diusir dari surga. Dampaknya menjadi saghirin, fakhruj innaka minas saghirin. Nabi Adam pun juga diusir dari surga ya. Nanti di ayat, kalau untuk Adam itu di Al-A'raf di ayat ke 24, qala habitu ba'dukum li ba'din adu ya. Kalau di Al-Baqarah dengan istilah qul nahbitu minha jami'a. Intinya apa ya? Ya intinya bahwa kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada dampaknya. Ya. Dampaknya ya, Allah akan dampaknya ihbitu ya. Keluarlah kamu ya, dari surga ini. Walaupun sama-sama punya dampak ya, walaupun punya sama-sama dampak, tapi untuk Adam dampak itu tidak menghinakannya, untuk iblis menghinakannya. Fakhruj innaka minas saghirin ya. Adam walaupun diusir, hasilnya adalah di surat Thaha disebut tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ya. Sama-sama diusir. Adam karena makan buah yang dilarang untuk didekati malah dimakan. Tapi dampaknya ya
menjadi manusia pilihan. Tsumma jtabahu, ya. Diterima permintaan ampunan, fataba alaihi, wahada, dapat hidayah. Ya. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi orang beriman. Ya. Menjadi manusia nggak bersalah itu nggak mungkin. Ya. Tapi membiarkan diri bersalah nggak boleh. Oh nggak mungkin ya udah saya mau salah aja, ya. Ya. Nggak boleh juga. Jadi gimana? Ya. Nggak mungkin menjadi orang yang suci nggak bersalah sama sekali. Ya. Maka yang pertama yang harus kamu fokuskan adalah pertama berusaha. Ya. Memang nggak mungkin, tapi saya akan berusaha. Ya. Kalau itu ada tempatnya, di sini pusat kemaksiatan termasuk usaha, ya jangan deket-deket. Ya. Ya. Ada perselingkuhan misalnya, sebuah kemaksiatan perselingkuhan. Ya. Supaya nggak selingkuh ya jangan deket-deket pada hal-hal yang membuat kamu berusaha. Ya. Akan beda antara orang berusaha masih terjerumus dengan memang sudah niat, ya. Maka dalam undang-undang kriminal itu beda, ya, hukuman orang yang membunuh berencana, yang bunuh nggak berencana. Ya, dalam Al-Quran juga begitu, hukum membunuh dibagi antara qatlu amdin wa qatlu khata'in. Ya, ayatnya juga masing-masing terpisah itu. Qatlu khata'in membunuh karena nggak sengaja, qatlu amdin membunuh dengan sengaja. Ya. Kita juga sebagai orang beriman, ya, betul memang nggak mungkin bersih, tapi berusaha untuk berusaha. Ya. Maka kalau masih terjerumus juga, maka jadikan keterjerumusanmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun. Ya, itu kan perbedaannya itu antara Adam, ya. Sehingga kamu dimuliakan oleh Allah, ya. Bukan udah berdosa, ya, nggak minta ampun, masih menganggap itu boleh-boleh aja, ya. Karena udah zamannya seperti ini, ya. Jadi kalau masih berusaha, begitu salah juga masih bertaubat, memperbanyak amal soleh dan seterusnya, insya Allah dapat, ya. Insya Allah dari dosa itu manusia, ya, bisa termuliakan. Sehingga ada ungkapan dari para ulama, ya, orang yang sedikit dosa tapi bangga dengan amalnya, ya. Yang satu, ya, sedikit amal ataupun, ya, juga berdosa tapi banyak minta ampun kepada Allah, menyesali, takut, ya. Maka yang banyak dosa tapi nggak bangga ini yang jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang, ya, sedikit dosa banyak amal tapi bangga, ya. Karena itu masalah ini antara Adam dan Iblis ini kembali kepada ubudiyah, ya. Yang satu salah tapi tetap menunjukkan penghambaan, yang satu salah tapi sombong, ya, takabbar. Fakhruj innaka minas saghirin. Kemudian berusahalah, ya, jadi di satu sisi nggak mungkin nggak bersalah, tapi berusaha untuk tidak bersalah dalam hal kabair, ya, dalam dosa-dosa besar, ya. Surat Al-Furqan menyebut utamanya adalah syirik,
ya, membunuh, berzina. Ya. Yang lain sebetulnya masih banyak ya. Imam Ibn Abbas mengatakan dosa besar itu kurang lebih 70 macam ya. Yang disebut hadis yang lain menyebut 7 ya, di surat Furqan 3 ya. Ya bisa jadi 3 inilah yang memicu ya, yang memicu yang lain-lain ya. Syirik, membunuh, zina. Ya. Usahakan ini enggak punya pengalaman sama sekali, 0 ya. Jadi kemudian baru berusaha kepada yang kecil-kecil ya. Kalau masih salah juga, insya Allah menghapus dosa kecil itu jauh lebih mudah daripada dosa besar ya. Maka seorang muridnya Ibnu Abbas mengeluhkan kepada Ibnu Abbas ya, bagaimana dengan saya sudah melakukan dosa besar dan seterusnya ya. Maka Ibnu Abbas menyarankan ya, tingkatkan birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, karena itu juga akan menjadi suatu cara yang signifikan untuk menghapus dosa besar ya. Maka beliau membacakan ayat Al-Ahqaf 16, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ya. Beliau menafsirkan ahsana ma amilu itu utamanya adalah birrul walidain, karena ayat 15-nya birrul walidain ya. Ya. Dan siapa yang banyak birrul walidain, banyak ampunan dosanya ya. Wa natajawazu anhum sayyiati ma'amilu ya. Allah akan mengampuni ya. Jadi walaupun dosa besar pun tetap ada peluang diampuninya ya. Apalagi dosa kecil ya. Tapi sekali lagi tidak untuk diremeh-remehkan ya. Yang ada di kepala fikrohnya nggak boleh ada dosa besar ya. Kalau terjadi segera taubat, segera beramal soleh, segera ya. Ya. Karena itu di ayat Al-Furqan itu disebut dengan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah ya. Yang dosa besar pun kalau dia bertobat dan beramal soleh ya, maka Allah akan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti ya, kejahatannya itu menjadi pahala. Kanallahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan ya. Barang siapa yang bertobat dan beramal soleh ya. Apa bedanya wa amila salihan dengan wa amila amalan salihan? Maka bagi pelaku dosa besar harus amila amalan sholihan ya. Ya. Amila amalan sholihan itu maksudnya amal-amal yang gede-gede, yang sebanyak-banyaknya ya. Ibnu Abbas mengatakan termasuk yang gede itu adalah birrul walidain ya. Oh gampang ya? Ya gampang kalau masih usia 20, 30 ya. Kalau usia muda 40, 50 punya orang tua, nah, itu perjuangannya signifikan ya. Kamunya sudah punya anak, apalagi kamunya sudah punya cucu, orang tua masih ada ya. Apalagi orang tuamu lagi ya, katakan sakit dan seterusnya ya, perjuangannya lebih besar. Tapi kalau kamu ingat bahwa itu merupakan ya amal-amal soleh kelas kakap ya, seharusnya orang beriman menikmati ya. Ya. Walaupun misalkan nggak punya dosa besar ya, ya apalagi ya. Ya
yang punya dosa besar aja, dosa besarnya bisa dirubah oleh Allah menjadi hasanat, ya. Menjadi pahala, ya. Artinya apa? Ya, yubaddil, diganti, jadi catatan dosa besar yang nggak ada, yang ada, ya. Ya. Jadi yang besar dan yang banyak, ya. Besar banyak. Banyak itu kapan bisa berlangsung bertahun-tahun, ya. Apakah itu dalam bentuk menghafal Quran, misalnya menghafal Quran itu butuh bertahun-tahun, ya. Karena itu seorang penghafal udah jangan mikirin yang lain-lain deh, pokoknya gimana tiap hari, ya, bisa sibuk dengan Al-Quran, gitu. Jangan mikirin hasil, jangan mikirin nempel, jangan mikirin, pokoknya kerjain supaya punya amila amalan sholihan, amal yang betul-betul banyak, yang betul-betul besar, ya. Rasulullah lagi baca ayat ini senyum-senyum, ya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa senyum bisa baca ini? Saya membayangkan nanti di akhirat, katanya, ada orang yang ketika melihat catatan amalnya bingung dia, ya. Loh, saya dulu kan mungkin yang pernah berzina, yang mungkin yang pernah membunuh, kan dulu saya membunuh, kok di sini nggak ada catatannya, ya. Antara percaya nggak percaya, ya, ya. Percaya nggak mungkin Allah salah, ya. Nggak percaya kok bisa-bisanya yang ada catatan baik semua, ya. Jadi dibayangin gimana bingungnya hamba Allah yang kebingungan dengan catatan amalnya, ya. Ya, maka Rasulullah membacakan ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, halaman terakhir Al-Furqan, ya. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah pelaku dosa besar, kemudian dia bertobat, beramal dengan amal-amal yang besar dan banyak, ya, sehingga pertobatannya itu diterima oleh Allah dan dianggap serius ingin taat kepada Allah, ya. Betapapun beratnya amal itu tapi setiap dia ingat kesalahannya itu menjadi motivasi, ya. Otomatis yang namanya fahbit itu resiko, ya. Kamu berutin resiko di dunia, mungkin dia rasakan resikonya, tapi resiko itu lagi-lagi menjadi motivasi bersabar, ya. Mungkin kondisi anaknya kurang bahagiakan, kondisi keluarganya nggak membahagiakan, fahbit, dia ridho, ya memang saya dulu nggak baik, saya berharap semuanya ini membuat saya bersabar, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah kasih ujian ekonomi, mungkin Allah kasih ujian penyakit dan seterusnya. Karena dikatakan, ya, tidak ada dosa yang tidak berdampak. Yang penting bagaimana dampak itu menjadi positif. Kalau dampaknya dalam bentuk ujian ini, positifnya apa? Jadi bersabar, jadi istighfar, jadi beramal soleh, ya. Ya, terutama nanti di akhiratnya, ya, sudah bersih, ya. Ataupun saat meninggal dunianya, Rasulullah mengatakan wa ma kana alaihi khati'ah, ya. Orang beriman yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidupnya, Allah inginkan ketika dia meninggal udah nggak tersisa satupun dosanya, sudah dihabiskan, ya, dibersihkan oleh ujian-ujian hidupnya, ujian A, ujian B, belum selesai datang lagi ujian C, belum selesai, terus saja begitu, ya. Dia ridho, dia sabar kepada Allah. Dia inginkan nggak apa-apa, yang penting ini bisa menghapus dosa saya. Nah, itulah perbedaan antara, ya, fahbit yang dialami oleh iblis dan Adam, ya. Dan kita sebagai cucunya ini, ya, nanti di ayat berikutnya kita disebut ya bani Adam, ya bani Adam, ya.
Ingat bahwa siapapun ya dari manusia pasti dia itu cucunya Nabi Adam. Ya. Ikutilah ya, ikutilah akhlak kakek moyangmu. Ya. Memang bersalah, tapi bersalah yang kemudian memuliakan. Jangan ikuti iblis ya. Iblis ya setelah mendapatkan dampaknya ya, malah justru yang dilaknat, yang diusir, dilaknat, ya, terakhir masuk neraka. Naudzubillah. Ya. Maka segala dampak dosa atau terjadinya dosa itu berawal dari tatakabbar, ya, dari kesombongan. Ya, sombong itu apa? Ya, sombong itu ghamtun nas. Ya. Ghamtun nas itu melecehkan manusia. Ya. Ya. Tidak mau menerima yang benar, ghamtun nas wa batarul haqqi. Ya. Nah, karena itu penting ya, orang beriman punya tempat ya, punya tempat manusia mana yang bisa dia dengar ya. Bebas mau si A, mau si B, mau si C, pokoknya jangan menjadi orang merasa saya nggak butuh dengan tausiah dari siapapun. Bahaya itu ya. Itu bisa menjadi ghamtun nas, terselubung ya. Melecehkan orang lain, padahal kehidupan manusia itu pasti ada yang dipilih oleh Allah menjadi ahlu dzikri, fas'alu ahla dzikri. Ada manusia tertentu yang diunggulkan oleh Allah dalam keilmuannya, ketaatannya, ibadahnya. Seharusnya itu menjadi rujukan bagi kamu ya. Kalau kamu nggak punya itu, ya, bahkan nggak mau punya, ya, bagi saya semua. Ya. Bahkan ada orang yang ya nggak butuh tausiah dari siapapun karena menurut dia ya semua ustadz pasti ada kurangannya itu. Ya, ya. Jadi ustadz siapapun menurut saya ngomong apapun dia tuh pasti nipu aja. Ya. Di depan kita aja ngomongnya baik, di belakang kita nggak tahu dia. Ya. Itu cuma pakai perkiraan doang. Ya. Sampai akhirnya nggak punya rujukan siapapun untuk ya, dia dengar, ya. Untuk dia ambil nasihatnya, untuk dia ambil motivasinya, maka itu bisa masuk tatakabbar, ghamtun nas. Ya. Lebih berat lagi ghamtun nas itu udah diajak nggak mau, udah nasihati nggak mau juga. Ya. Karena itu termasuk ketawaduan orang beriman yang ya, merasa butuh ya, ilmu yang harus dia dengar dari seseorang ya, ya siapapun ya. Kalau nggak si fulan ya si fulan, ya, kalau nggak si fulan lagi si fulan, seterusnya ya, untuk menunjukkan ketawaduan ya. Oleh karena itu para ulama Al-Imam Syafi'i mengatakan ya, mau menuntut ilmu itu berarti dalam diri manusia ada akhlak tawadhu ya. Ada akhlak tawadhu ya. Imam Syafi'i itu punya syair khusus ya, siapa yang tidak mau dalam tanda kutip merendahkan diri kepada orang lain dalam rangka ilmu ya, maka selamanya akan direndahkan oleh Allah ya. Jadi memang menuntut ilmu itu bagi orang yang nggak siap memang kelihatannya kayak hidup rendah ya, ya. Mau aja dengerin, nyatet ya, udah gitu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu aja ya. Bagi orang yang nggak tawadhu itu kayaknya ya istilahnya siapa kamu mengharuskan saya begini begitu ya.
Tapi orang tawadhu enggak, ini justru nikmat seperti ini ya. Maka siapa yang enggak mau begitu, maka Allah akan rendahkan dia ya. Ibu-ibu yang pernah ngaji kisah Khadir dan Musa ya. Bagaimana Musa itu ya dalam tanda kutip kayak dikerjain ya. Tapi kok mau aja, ya itulah ketawadhuan ya. Kamu harus cari ilmu ya, cari orangnya ada di Majma'al Bahrain. Ya udah saya ya. Itu kan kalau bukan karena ketawadhuan, ngapain nyarinya udah susah. Belum ketemu gurunya, baru nyari tempatnya aja susah ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha sampai walaupun perjalanan saya panjang akan saya cari itu orang ya. Hatta ablugha majma'al bahrain au amdhi huquba ya. Tawadhu dalam mencarinya ya. Udah ketemu tuntut lagi tawadhu ya. Katanya, kamu mau belajar, kamu tuh nggak bakat, innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya. Kok guru begini ya, guru ini tahu bahwa ini murid udah bagus akhlaknya ya. Jadi jangan dikira kok Khadir nggak sopan gitu sama calon muridnya ya. Bedakan antara murid yang masih awalan dengan murid yang sudah ya, katakan murid sudah jadi ya. Ya. Bedakan dalam teguran Rasulullah kepada Umar, teguran Rasulullah kepada orang yang masih masuk Islam ya beda ya. Kalau kepada Umar wah berapi-api ya. Kok begitu nggak fiqh dakwah? Karena Rasulullah tahu Umar ditegur begitu nggak bakalan dia ngambek ya. Begitu juga Khadir tahu ini murid spesial ya, walaupun digojlok nggak apa-apa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak bakal bisa belajar sama saya ya. Nabi Musanya pun tawadhu, iya betul. Tapi insya Allah saya bisa kok ya. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya Allah sabira wa la a'si laka amra. Kembali kepada iblis ya, yang menghalangi ya semua nilai-nilai baik karena kesombongan. Dan bermuamalah dengan Allah itu selalu lawan katanya ya. Orang sombong itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya keren ya. Tapi di sisi Allah langsung saghirin ya. Supaya keren, di sisi Allah hina. Supaya kelihatan besar, di sisi Allah kecil ya. Baliknya orang tawadhu ya, kelihatannya hina ya. Tapi di sisi Allah mulia ya. Sehingga hadisnya man tawadhu'a rafa'ahu Allah ya. Barang siapa yang bertawadhu baik di hadapan manusia, di hadapan ya, orang lain, maka Allah akan mengangkatnya ya. Apalagi kelihatannya kalau duit itu dikeluarkan habis ya, diinfakkan habis, justru bertambah ya. Apa aja ya, ketika dipersembahkan kepada Allah ya, itu selalu memiliki lawan kata. Siapa karena baca Quran jadi takut tentang dirinya nanti di hari kiamat, justru dia aman ya. Kalau sebaliknya ya, merasa dirinya udah baik, udah aman, justru orang seperti ini bahaya nanti di hari kiamat ya. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.